Kita berada di sumur yang menjadi objek di mana para pahlawan kita, para jenderal-jenderal kita itu dibuang di sini. Jadi teman-teman sekalian, bisa kita lihat. Ini seperti ini gambarannya Ustaz ya. Dan memang ini. Betul. Ya? Atau masih kecil, sangat kecil sekali. Ya, kecil seperti ini ya. Memasukkan jenazahnya saja kan harus kebalik ya. Jadi satu-satu dia. Jadi kepalanya yang di bawah ya. Betul. Oh, Masya Allah. Kecil sekali. Banyak tulang-tulang yang sudah patah ya, karena kan ya memang dibalikin gitu ya. Betul. Memang sangat dalam juga. Di luar daripada kewajaran gitu. Betul. Kecil sekali lubangnya ini. Jadi ada berapa jenderal kira-kira Ustaz yang di? Berarti 6 ya. Ada 6. Ya. 6 ditambah dengan 1 perwira ya. Ya, perwira. 1 perwira. Jadi 7 ya. 7 semuanya. Jadi para pahlawan kita, 7 pahlawan dibuang di sini Ustaz ya. Betul. Buang. Jadi kita tidak menggunakan bahasa dimakamkan karena memang bukan seperti itulah esensi dari makam ya, makam. Betul. Tapi dibuang di sini. Nah, dan luar biasa ya, kita masih terbayang, artinya terbayang sekali ya tahun 65 daerah ini, khususnya Lubang Buaya, dengan memasukkan satu persatu jenazah ke sini dengan lubang yang sangat kecil. Ya, ini lubang sangat kecil sekali. Sudah begitu ditutup lagi ya? Tutup. Ya, tutup dengan dedaunan, kemudian sampah-sampah, kemudian ditutup lagi dengan pohon pisang. Ya. Dan tentu di sini itu bukanlah pemukiman warga ya? Bukan di hutan saja. Hutan di sini ya. Hutan. Misalnya bisa Anda teman-teman sekalian hari ini sudah 78 tahun kita merdeka ya. Teman-teman bisa melihat tadi pintu masuk kita tadi itu masih ada pohon-pohonan besar dan masih kelihatan ya emang bukan tempat pemukiman warga gitu ya sampai sejauh ini. Nah itu untuk hari ini saja gambarannya seperti itu, bagaimana dengan masih asri ya, sampai hari ini juga masih asri, masih banyak pohon-pohon besarnya. Betul, bagaimana dengan puluhan tahun yang lalu di mana terjadi peristiwa ini. Jadi kita kirimkan Al-Fatihah teman-teman, biar semoga para pahlawan kita ditempatkan di sisi Allah pada posisi yang sebaik-baiknya teman-teman sekalian. Ini luar biasa nih Ustaz. Jadi itu pas kejadian pembuangan di sini oleh PKI itu, berselang berapa waktu kemudian para pahlawan kita itu kemudian dievakuasi? Iya, berarti hanya sekitar 2 hari ya. 2 hari. 1 Oktober itu mereka masuk ya kan, ya, jenazah itu masuk. Selang 2 hari ya, pokoknya sebelum 5 Oktober mereka sudah diangkat. Ya, bahkan 5 Oktober itu kan hari ABRI ya. Nah, itu mereka sudah dimakamkan. Tapi itu diketahui bahwa mereka dibuang di sini itu? Ya karena salah satunya adalah Sukitman ya, yang polisi penjaga komplek, yang kemudian ditangkap, nah dibawa juga ke sini, ke Lubang Buaya, akan tetapi tidak dibunuh. Oh, jadi dia melepaskan diri. Dilepaskan ya. Dan memang tidak dibunuh karena bukan bagian dari list atau daftar jenderal yang harus dibunuh. Hanya dia disekap, dibawa, kemudian orang tidak peduli dengan satu polisi ini ya. Akhirnya dia melarikan diri, kemudian disampaikanlah ya peristiwa tentang penangkapan atau penculikan para jenderal itu di daerah ini. Makanya beliau kan dibawa lagi. Jadi dia sesuatu salah satu yang menjadi korban saksi mata yang hidup, yang dari dia justru bisa memberikan tadi gambaran bahwa kemana para penculik itu membawa para jenderal itu, yang juga kemudian dibantu oleh masyarakat dan sebagainya. Akhirnya disisirlah ini daerah oleh RPKAD. Tapi kondisi tubuh gitu ya para sudah hancur kita waktu itu, hancur ya. Dewan Jenderal itu sudah hancur. Sorry, bukan Dewan Jenderal ya, para jenderal kita. Kalau sebut Dewan Jenderal kita setuju dong dengan komunis. Jadi tubuh para jenderal kita itu tidak hancur, tapi justru sudah hancur, sudah bengkak, tapi tidak membusuk. Sudah membusuk, sudah bengkak, sudah ada yang patah dan sebagainya. Mungkin ketika dimasukkan ke Lubang Buaya juga ke sumber ini ya, mungkin itu karena sangat tinggi, jatuh itu juga sudah patah ya. Selain itu kan dimasukkan
ke dalam lubang itu dalam kondisi yang sudah tiada ya. Sudah tiada. Iya. Dengan kedua juga luka-luka ditembak yang- lagi dengan iya. rentetan Dengan luka-luka peluru gitu ya. senjata tembak lagi dan sebagainya. Jadi ketika diangkat pun ada yang kemudian kan ada yang jatuh ya, beberapa organ yang karena iya. sudah membusuk ya. Nah, Tapi bisa diidentifikasi masih bahwa bisa ini adalah jenderal masih bisa ini. diidentifikasi. Walaupun sudah bengkak-bengkak ya, Ya. badan semua sudah bengkak, masih bisa diidentifikasi seluruh para jenderal tersebut. Padahal hanya berapa hari saja ya, tidak selang seminggu itu. Nah, ini bisa ambil di atas itu adalah cermin ya. Ini sepertinya biar bisa kita Lihat ke melihat, bawah. iya bisa lihat ke bawah. Oh ya jelas. Nah di atas orang ya bisa. Oke. Sangat dalam ya, Iya. dalam itu. Ada dasarnya. Iya. Ada dasarnya. Betul. Yang ditaruh lampu ya. Iya, lampu. Itu adalah dasar. Tapi kecil ya, memang lubangnya kecil ya. Kita ke sana. tidak besar. Cerita di bawah. Oh ini dibikin patungnya. Atau Ya? di ini dulu, lihat Oh, iya. patung-patung apa nih, lukisan patung yang Tapi jadikan ini- tempat Ini bukan Bantaian. rumah ini bukan berarti bahwa dahulu itu di sini sudah ada rumah ya. Bukan ya? ini memang tempat, sudah tempat dijadikan untuk interogasi. Oh jadi kala itu memang ini sudah ada gitu. Sudah Ustaz? ada. Oh gitu. Seram sekali. Wah, lewat mana ya kita masuknya? Oh tadi pintu masuknya di sana tuh. Di mana? Yang tadi di depan tuh. Oh, itu depan. Nah, iya, depan sana pintu masuk. Ayo, coba kita masuk ke situ deh. Ini Apa tidak itu? Nggak boleh masuk? Nggak mungkin sepertinya ya. sudah jam ini ya, sudah close ya. Tapi kalau atau cuman bisanya dari sini ya? Oh, udah dikunci Oh, ya. sepertinya kita cuma bisanya dari luar ya. Gak apa-apa, kamera bisa ngambil di sini aja nih. Nah, di sini aja. Oh, jadi gimana nggak boleh masuk kali? Nah. Oh ini Mejenteni Parman ya, Parman. Oke, ini Letu Pak Tendian. Ini Brigjen Sutoyo, Mejenteni Suprapto. Oke. Ini mereka TNI juga loh, ya? Cakra Birawa itu. Oh ya. Iya. Dan ada juga beberapa dari TNI AD yang tergabung di dalam penculikan itu kan. Iya. Dan penculikan itu kan tidak hanya Cakra Birawa. Ada juga dari divisi Diponegoro ya, Iya. yang ikut terlibat dalam penculikan. Ya. Dan ada juga dari laskar-laskar pemuda rakyat yang dari PKI itu sendiri. Sedangkan penolak kepala Mayor Jenderal X. Parman tetap pulang ke halnya. Ya. Ini salah satu di antara yang dimasukkan di dalam ya. Sparman ini ya. Iya, semuanya ini yang masuk. Ya, berarti tiap hari mungkin nggak bisa masuk ke sini kali ya? Iya, barangkali. Ya, ini. Terlihat tidak ada tanda-tanda sesuatu yang masuk. Iya, gitu ya, gitu. betul. Ini barangkali cuma bisanya dari luar sini ya. Iya. Set. Iya. Di sebelah sana apa itu? Di sebelah sana sepertinya Jadi hanya lihat ini aja deh. Iya. Ya kan? Dibuka. kalau di sini sepertinya bisa masuk nih karena ada pintu yang terbuka. Ini kan. Ini juga bisa dilihat. Nggak bisa ya, itu, di Ustaz. sini. Di sini bisa nih. Oh, ini adalah tempat pertemuan ya. Oh, Assalamualaikum. luar biasa. Jadi, ini legend sekali gitu ya. Tempat-tempat tidur ini ya. Menemukan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah kita mulai sebagai meja, kursi, almari, tempat tidur, meja jahit, buffet, balai atau kamar tempat. Replika, nah kalau replikanya lampu, Petromax. tempayan, lampu tempel, sama balai. Oh ini replikanya. Kalau ini asli berarti ya. Dilarang memindahkan, menduduki. Kursi ya. Ini Iya. tidak boleh ya. Ini Jadi- berarti aslinya nih. Iya. Asli zaman itu ya.
Kuat banget ya. Ada besinya, tengahnya besinya. Iya. Ini yang replika ya. Ya. Ini yang replika. Dulu saya pernah punya yang begini, ranjang. gitu. Ya. Ranjang begini ya. Ranjang begini. Ini legend banget ini. Betul. Ini terlihat walaupun dengan kemudian besinya kecil-kecil seperti ini tapi kuat ya. Sangat kuat ini. Bisa 2-3 orang tidur. Dulu sama kakak ya. Saya dulu sama kakak ranjangnya begini. Saya ingat ininya nih. Ya. Ukiran begini jadi. Ini yang khasnya begini, sudah begini, baru begini ke lampu. Betul. Sama dengan ini, pecis. Ya, kemudian ya waktu masih SD saya sama kakak dikasih ranjangnya seperti ini. Tapi sangat kuat. Nggak pernah jatuh kita. Ya. Kuat. Legend. Jadi kuat. lampunya warna putih gitu Betul. kan. Biar selamat dari serangan nyamuk. Nyamuk ya, nyamuk yang nuakal. Ini yang lemari. Oh, ini luar biasa. Ini zaman apa namanya ini? Ini Ini untuk ya. untuk air, ada yang bisa digunakan untuk penyimpanan beras gitu ya. Oke. Oh iya. Oh, ini Legend tikar banget ya. Ya, ini tikar waktu zaman itu ya. Betul. Masya Allah. Luar biasa. Kalau rumah begini tuh kita ingat rumah-rumah orang tua kita iya, dulu ya. betul. Artinya nenek Betul. ya atau kakek tuh Ya. rata-rata rumahnya begini. Ini gambaran-gambaran tempat tinggal sejarah memang benar kita. Dan seperti inilah gitu nuansa kehidupan zaman dahulu gitu. Luar biasa ini. Tehelnya ya. Wah, ini lampu legend ini. Kalau- Ini sampai sekarang di kampung saya juga masih ada. Mereknya bagus Zeppelin loh. Zepen. Ini mesin jahit. Nah ini. Nah, ini juga. Ini biasanya kalau orang tua kita agak gedean begini. Kalau anak-anaknya yang tadi Oh, yang ya tadi, ranjangnya. Nah, kalau orang tua seperti ini nih biasa. Ya. Luar biasa. Nah ini mesin jahit. Waduh, ini saya ingat juga nih di rumah. Depan ya. Di rumah kakek begini nih. Saya kok persis sama ya. Rumah kakek juga begini nih dulu. Nah, ini Kursi-kursinya persis seperti ini. Berarti betul ya, kakek juga 65-an begini nih. Dan itu sangat kuat sekali. Ya, kursi-kursi begini. Memang pos komando, Pak. Di sini, dari sini depannya tuh. Oh, pos komando ya. Rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan. Pada tanggal 1 Oktober 65 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Oh, jadi ini tempat mereka ya. Jadi memang bangunan ini mereka bangun dan Untuk dijadikan pos komando. ya, tempat mereka berkumpul. Wajar, ya, wajar soalnya di depan, di belakang. Ah, ini terasnya ini, Ya, teras. ini terasnya Ini ini. terasnya. Nah, ini legend sekali. Ini. Iya, iya. Kalau di kita ini teras, lalu depan ini biasanya kita jemur pala, cengkeh gitu. Nah, Ini jemur orang. Kalau mereka jemur orang. Luar biasa nih. Betul-betul. Kalau kita di rumah bikin kursi-kursi begini aja nih. Nah, Iya, ya, ini kursi-kursi luar biasa. legend gitu. Ya, legend sekali. Jadi Nah, ini aja modelnya kan belum nggak rata ya. Yang penting jadi. Luar biasa. hebat, keren ya desainnya gitu ya. Bagus, memang desain zaman dahulu. Ini Benar desain ini. zaman dahulu. Enak begini kalau punya rumah ya. Ini plafonnya Modelnya. ini bukan plafon yang hari ini ya, kayak misalnya terbuat dari triplex gitu ya. Tapi justru kemudian terbuat dari bahan-bahan olahan tangan ya. Kita bikin rumah model begini lagi kayaknya enak ya. Enak. Kenangan dulu ya Betul, modelnya betul. ya. Iya. Tapi enak, yang penting lega, Ya. gede. Dan yang ini tidak begitu terlalu luas, tetapi didesain dengan desain yang dibagi cukup begitu maksimal ya. Iya, pembagiannya. Iya, pembagiannya Ada yang bagus, depan, ada teras. belakang, teras. Ya. Ini Masuk ada banyak. halaman depan ini. Ini zaman dulu itu, ini bukan tempat parkiran. Kalau hari ini bisa dibikin jadi tempat parkiran gitu ya. Betul. Tapi justru dulu itu dibikin sebagai tempat barangkali tempat ya bisa untuk istirahat gitu ya. Kita kalau punya rumah desainnya begini aja bagus, Pak. Iya. Bagus, enak. Nah, Jadi pertanyaannya cari tanah di sini susah Pak. di sini susah. Ini boleh nggak kita bikin di sini? Ya, modelnya ya. Enak ini, Pak. Enak, Modelnya depan orang masuk, betul betul. ini untuk apa?
untuk ngobrol dengan tamu itu di luar, ya. Tapi ini dahulu itu diketahui bahwa mereka punya tempat, misalnya apa tadi ini, pos komandonya tuh Iya, di karena sini kan dulu di daerah ini termasuk juga kan daerah kekuasaannya Angkatan Udara. Oke. Ya kan? Dan Nah, mereka termasuk bagian tentaranya gitu ya. mereka meminta izin kepada Angkatan Udara. Angkatan Udara Oke. untuk mereka berlatih di sini. Oke. Di tempat pelatihan mereka. Hmm. Ya. Dan kemudian jadi Laskar-laskar mereka ini kan udaranya. anggota-anggotanya ada yang kemudian berada di Betul, anggota apalagi juga ya, misalnya infiltrasi TNI. mereka kan ada juga yang simpatisan yang dari Ya. AU, dari AD dan Betul. sebagainya. Jadi Jelas ini wajar, sudah ada. wajar ya kalau misalnya diberikan lahan untuk latihan. Betul. Padahal tidak diketahui bahwa tempat inilah yang akan nantinya dijadikan sebagai tempat pembantaiannya. Iya, pembantaian para Jelas jenderal. ini sudah ada. Mereka berlatih di sini dari dulu. Ya, ya, ya. Sangat banyak tuh rumahnya juga. Betul. Ini kita rumahnya. Mau ke sana apa? Mau ke sana? Oke. Sini nih. Terakhir ya. Ini kita ke Kita pengen tahu nih. terakhir. Ini. Rumah Biasa. begini Ini enak kecil ya. tapi Iya, ya. enak. Seolah menghadirkan ketenangan, kesejukan gitu ya. Ini kalau di tengah-tengah kota kita bikin misalnya model begini Pak, luar biasa ini. Iya. Enak. Kayaknya itu. Nah ini dapur umum. Oh, ini dapur umum. Oh, ini dapur mereka tempat masak Anggota ya. Pasukan pemberontakan. Public kitchen. Dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan ketika. Oh, karena dapur umum maka modelnya masih ini ya. Ya, ya. Oh, jadi ini kan baru dibikin ya. Ini kan baru dibikin untuk biar kita jalan. Jadi dulu tetap ini menggunakan tanah ya. Iya. Jadi dia belum dibikin lantai seperti ini kan sudah lantai ya. Betul. Nah, Jadi dulu begini berarti di bawah, Pak. sini ada kamar. Oh, Nah, ini ini tentu untuk bisa masak. ditebak bahwa yang menggunakan dapur umum ini adalah kelompok Girwani ya. Iya. Ini apa namanya ya? Kalau bahasa kita tungku ya. Ya, Tapi- tungku. Kok Pak toilet ya? Bukan ya? Bukan Oh, tungku ya. tungku. Iya. Oh, ini juga. Oh, ini legend sekali. Bahkan sampai hari ini di wilayah saya, desa kita itu juga masih menggunakan ini. Ah, ini legend nih. Sekian. Sini. Nah, ini legend ini tempat penyimpanan gelas. Iya. Ini gelas, ini piring gitu ya. Betul. ini. Ini buat masak nasinya ya Legend kayak ini banget. ya. Iya. Luar biasa. Oh. Kita ke sini. Nah, Oh, ini sisa genteng aslinya, Pak. dari ketiga rumah ini gitu ya, dari rumah yang tadi yang Genteng di pertama, tahun kedua, itu ya. Begini ya. Iya. 65 udah begini, Pak, gentengnya, Pak. 65 ini. Dan ini buatan Genteng asli. buatan Indonesia ya. Mm-mm. Nah, ini. Oh, jadi dulu ya Asli ini kalimatnya. dulu tetap tanah ya. Iya. Ya. Dan ini baru saja dibikin, untuk kemudian bisa Biar bisa jalan. ya, dan nggak becek kan Betul. kalau misalnya pada Hujan. hujan Ya. gitu. Kita lihat truknya apa itu? Truknya. Truk ini Truk tahun. pengangkutan pasukan. Iya. Takutnya ini buat pasukan ini. Dapur umum di sini, pos komando. Tapi suasana sejuk ya Ustadz ya. Enak. Hari ini saja begini ya. Bagaimana Ya dengan hari ini kala aja itu? begini, gimana tahun 65 ya? Iya, Aduh. kan tidak sebersih ini. Pasti ada rumput-rumput Pasti gitu ini. ya. Ada ilalang gitu. Nah, Nah, ini mobilnya. Artayasa. PN, apa ini PN ya? Pengadilan Negeri. Oh, Artayasa. Mobil ini pengangkut bener Pak, mobil pengangkut ini. wah masih bagus ya. Gagah ya, sekarang aja masih gagah ini hitungannya. Betul. Tapi unik loh. Dia punya keunikan sendiri gitu. Tapi ini catnya ini barangkali ini cat diperbaharui lagi kali ya sama Iya. Angkatan Udara ya. Karena catnya warna mereka AU ya. Cat Auri. AU. Nah, jadi Depannya ini. Dodge. Besinya aja besar Pak. 500 apa ini? 500 cc atau gimana ya? Tipenya 500 Dodge. Oh, tipenya 500 ya. Ini. Oh, dari depan kelihatan gagah ya. Kapus sejarah Oh. ABRI. Diresmikan 29 pada tahun 94.
uh, Peruri Jakarta Timur. Indonesia. Gagah sekali dari depan kan, Iya, tinggi itu mobil ya. tinggi ya, kaki. Jadi ini bukan truk loh, ya kan? Bukan truk Iya. bawa barang, Mobil Eropa ini. iya. Tetapi justru ini pengangkutan para terdakwa ya. Iya, para Gagah mobilnya. Oh, mantap. sana Ustaz. Ayah. Ini lagi musim rambutan. Saya tertarik dengan model rumah begitu. Iya, iya. Gitu. Ya, Unik. unik. Iya. Kita kalau bikin rumah, saya pengen rumah ala lama begitu. Tapi Tahun 60-an begitulah. didukung dengan alamnya juga kali Ustadz. Kayaknya Ini ya. rumah seperti ini kalau didudukkan di pemukiman warga di kota misalnya, itu dia bakalan beda sendiri dan kurang begitu punya keunikan Kita ya. kasih pohon-pohon besar. Oh gitu. Pinggir-pinggirnya ini harus dikelilingi pohon Ya, besar ini. kecuali diciptakan kondisinya kan, misalnya begini gitu nah, itu unik sekali. Ini rumahnya. Wow, bau-bau bunga-bunganya. Komando ya. Ya, Dapur pos umum, komando. penyiksaan, Iya. baru kemudian masukkan ke buang buaya. Sumur tua sini. Ya, sumur mautnya. Saya pikir Bu, Pak Murtiman. Coba Bapak lihat. Oke. Ini ketujuh pahlawan kita ya. Ketujuh pahlawan kita yang enam diantaranya para jenderal dan satu diantaranya adalah Mejen ya. Mejen apa mayor ya? Mejen. Letjen. Oh, letjen. Beliau letjen. Tapi ketika meninggal dinaikkan satu tingkat jadi jenderal. Oh, jenderal. Semuanya ini dinaikkan satu tingkat. Oh, menjadi jenderal ya. Itu satu Mejen. Ya kan awalnya kan Brigjen. Kalau DI Panjaitan itu awalnya Brigjen jadi Maijen. Oh gitu. Semua dinaikkan satu tingkat ketika pas Anumerta. Beliau kan Letjen kan. Ya. Ketika wafat dinaikkan satu tingkat jadi jenderal. Oh gitu. Ini nunjuknya ke situ tapi saya pindah nunjuk ke saya juga. Ya, luar biasa. Wah. Kalau dekat sangat besar ya, Iya. monumennya ya. Betul. Sangat besar. Karena memang kitanya yang kecil, Ustaz. Mungkin Coba begitu. kalau kita gede kayak begitu juga. Mungkin kecil juga ini. Ini yang sering di film G30 SPKI sering menyoroti ini nih, diorama ini nih. Iya, betul. Yang Kalau di kayak, film-film ya. ya betul. Nah, yang kayak sering disorot. intronya ya. Intronya di awal-awal kan sorot ini diorama ini. Itu sama halnya seperti film-film dari Thailand gitu ya. Dia kan disorot kayak gini. Ke sini. Ya. Nah, Ini tidak capek. lanjut begitu terus. Iya, burung garudanya luar biasa. Tapi teman-teman sekalian, apapun ya, kemerdekaan Indonesia hari ini tentu atas perjuangan mereka semua gitu. Jadi kita memiliki tanggung jawab gitu, dan kita juga punya kewajiban ya untuk mengirimkan doa-doa kepada mereka. Wajib. Ya, wajib. Karena memang ya tadi dengan kegigihan gitu ya, dengan spirit dan dengan motivasi kemerdekaan itulah kemudian negara ini hari ini kita bisa merasakan 78 tahun kemerdekaan kita. Jadi seperti inilah teman-teman sekalian ya. Barangkali sebatas pada di sini gitu ya. Kita cukupkan eksplorasi kita di halaman di mana nih lingkungan Lubang Buaya ya. Tempat-tempat bersejarah yang dimana tentu harus kita angkat di permukaan dan kita ceritakan kepada seluruh anak bangsa agar mereka semakin lebih tahu mengetahui gitu pentingnya perjuangan para pejuang kita. Betul. Ya, pentingnya memahami tentang pemberontakan kelompok PKI gitu ya, agar kemudian suatu kelak itu kan bisa tercerahkan gitu ya, bisa tidak
tertipu dengan gerakan-gerakan yang dimana bisa menggunakan gerakan-gerakan PKI. Barangkali ketika ada yang muncul seperti itu, Ustaz, ya. Dan seperti teman-teman sekalian, jangan lupa bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa video ini di-share banyak-banyak kepada siapa saja. Kita pastikan video ini harus sampai pada seluruh anak bangsa Indonesia. Seperti itu saja teman-teman sekalian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.